Baik. Next, cara efektif berkolaborasi di Google Slide. Kita akan mencoba memotong video, menambahkan bayangan, mengedit tema dan latar, serta mempublikasikan slide ke website ya. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini. Pertama, bagaimana memotong video di Google Slide ya. Kita buat video baru terlebih dahulu. Kita buat slide baru terlebih dahulu ya. Klik slide, kemudian kita baru presentasi. Karena kita hanya menambahkan video, maka tata letaknya kita rubah menjadi kosong saja. Bagaimana cara menambahkan video langsung dari Google Slide ya? Kita nggak harus ke YouTube, kita bisa langsung memasukkannya dari Google Slide ya, seperti di pelatihan MT level 1 kemarin. Nah, klik sisipkan, kemudian klik video dan nanti diarahkan ke YouTube atau Google Drive kita ya. Kita cari di YouTube misalnya tentang Google. Oke, ini ada beberapa video tentang Google, kita pilih satu aja deh, Google Sign Deal. Baik, kita sisipkan videonya. Nah, Bapak Ibu bisa mengatur ukurannya langsung besar seperti ini atau hanya seperempatnya ya, supaya terlihat nanti seperti tutorial dari Revo. Nah, berikutnya kita akan memotong videonya. Jadi kita tidak harus menyalakan video itu dari awal. Caranya gimana? Klik kanan, kemudian opsi format ya. Tapi kita udah ada sih di sini ya. Ketika kita klik tuh dia langsung muncul di sini, tapi nggak apa-apa lah, sesuai dengan tutorialnya saja ya. Klik kanan, kemudian klik opsi format. Tuh langsung keluar. Andaikan opsi formatnya nggak keluar, jadi kita bisa klik kanan, kemudian opsi format. Nanti keluar seperti ini. Nah, kita screenshot dulu ketika kita sedang mengklik opsi format. Nah, print screen atau screenshot. Nah, di sini. Kemudian kita masukkan ke slide tugas kita. Nah, ini ya. Kemudian kita simpan, atur di tengah, dan kita klik kanan urutannya di belakang supaya yang biru ini bisa kita tempatkan di opsi format. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau prakteknya, nah ini kita bisa mulai dari misalnya menit pertama ya. 1. Nah, jadi ketika di play itu To talk more about this, I'm joined by an expert in everything. Tapi kalau misalnya menit ke-2 misalnya, tuh dia langsung berpindah ke First to make up for. Jadi secara spesifik kita bisa menentukan waktu play-nya tuh kapan ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan efek bayangan pada gambar. Nah, kita tambahkan dulu slide-nya, Ctrl M ya. Nah, atau misalnya klik kanan slide baru ya. Bisa juga Ctrl M. Ini kita tidak butuh layoutnya, kita masukkan gambar. Tadi gambarnya supaya sama Google Drive aja ya logonya. Kita masukkan gambar langsung dari Google dan kita cari gambar Google Drive. Nah, seperti ini. Kita klik, sisipkan. Nah, sudah besar. Kemudian kita tambahkan bayangan supaya dia seperti 3D ya, 3 dimensi. Nah, di sini klik bayangan jatuh. Tuh, dia seperti ada bayangannya kan. Tapi bayangannya ini tidak terlalu kelihatan. Kita bisa atur bayangannya nih, sudutnya kemana tuh ya. Kemudian tingkat keburamannya, jaraknya tuh. Jadi dia jaraknya tuh, jadi bisa ke bawah tuh. Kalau misalnya nggak terlalu kelihatan, nah kita bisa atur jaraknya. Radius keburamannya. Nah, ya. Seperti 3D akhirnya. Oke, screenshotnya klik kanan, kemudian kita klik opsi format ya. Kemudian kita screenshot. Kita tambahkan di slide ke-10, klik kanan, tempel.
Kemudian di contoh itu kita harus membuat 2 slide ya, yang satu ada bayangannya, yang satu lagi nunjukin opsi formatnya, berarti kita pangkas dulu. Nah, kemudian kita screenshot yang ada bayangannya nih, seperti ini. Ya, langsung aja lah. Oke, dan simpan di sini. Nah, jadi sudah ada langsung bayangannya ya. Next, bagaimana mengubah master slide di Google Slide? Nah, kita lihat dulu contohnya. Nah, pertama klik slide, lalu pilih edit tema ya. Nah, ini dalam hal ini slide-nya harus banyak, jadi kita tambahin dulu slide-nya sampai 10 lah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita klik slide, kemudian edit tema. Nah, klik di sini Bapak Ibu ya, edit tema. Nah, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan tata letak yang berbeda-beda nih. Jadi kita bisa mengubahnya seperti ini, subjudul, kemudian header 1, header 2 ya. Bisa juga seperti ini. Nah, ini nih tema-temanya yang bisa Bapak Ibu pergunakan. Oke, dalam hal ini saya tidak akan melakukannya hanya dengan menunjukkan ini saja ya. Menunjukkan edit tema saja. Kita screenshot dan simpan di slide ke-11. Tempel. Atur ke tengah halaman horizontal. Bagaimana mempublikasikan slide Anda? Nah, ini kalau dalam hal ini kalau kita ingin mempublikasikan langsung ke internet, nah kita bisa melakukannya langsung ya Bapak Ibu ya. Oke. Caranya gimana? Klik file, kemudian bagikan. Nah, di sini publikasikan ke web. Jangan dulu diklik, screenshot dulu supaya kita bisa langsung membagikannya, menempatkannya di slide tugas kita. Oke. Masukkan ke slide 12. Oke, klik kanan, tempel, kita masukkan di sini ya. Mempublikasikan slide, kemudian kita urutannya ke belakang supaya kotak yang merahnya kelihatan. Nah, yang ini ya. Dan kita mempublikasikannya. Nah, Bapak Ibu dalam hal ini kalau kita mempublikasikan slide kita ke internet ya. Jadi seluruh orang yang ada di dunia ini bisa melihat slide yang kita buat gitu. Nah, caranya jadi langsung aja di sini klik publikasikan ya. Kemudian kalau kita pakai slideshow, nanti slideshow-nya bisa diputar otomatis. Mulai tayangan slide setelah slide berakhir ini adalah opsional ya. Jadi kalau kita membuat sebuah MPI ya di Google Slide, kita maksudnya multimedia presentasi interaktif ya. Nah, itu bisa di Google Slide dan kita sematkan di webnya. Oke, dan selesai. See you in next video. Terima kasih.